Wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan dakta yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Bersama saya Junaidi Putra di program Mutiara Hikmah pada tanggal 7 Juni 2023 ya Masehi, dan hari ini juga tanggal 18 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini berikan derajat yang tinggi, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengisi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan dan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan bahas tentang keutamaan masjid dan adab-adabnya. Secara bahasa, masjid adalah tempat sujud di mana kita meletakkan jidat kita, kening kita di atasnya secara bahasa. Secara istilah, masjid artinya tempat yang khusus disediakan untuk manusia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya musola, langgar, dan istilah lain yang serupa itu pada hakikatnya sama, yaitu masjid, dan harus diperlakukan selayaknya masjid beserta seluruh adab-adabnya. Ya. Adapun muncul istilah musola, langgar, apalagi tadi dan lain-lain itu untuk membedakan antara masjid jami' dengan masjid ghairu jami'. Antara masjid yang digunakan untuk sholat Jumat dan masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Dalam sejarah Islam dikenal ada masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hampir semuanya umumnya masjid seperti itu. Tapi ada juga masjid diror, itu masjid yang dibuat oleh orang-orang munafik yang tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-17 sampai 18 terkait masjid diror ini. Ayat ke-17-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil musyrikina ayya muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Lalu sendiri merekanya kafir, ngapain makmurin masjid Allah? Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka sungguh kekal di neraka, di dalam neraka itu. Nah, ayat ke-18-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah." Jadi kalau yang pertama itu bicara tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak sepantasnya, memakmurkan masjid Allah. Nah, di ayat 18-nya adalah innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan mereka menegakkan salat,
wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi dalam ayat ke-17 dan ayat ke-18 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memasang garis batas yang tegas bahwa masjid itu enggak boleh dimakmurkan oleh si fulan, bukan fulan ya, oleh orang tertentu, dan hanya pantas dimakmurkan oleh orang tertentu. Ya. Enggak boleh dimakmurkan oleh siapa? Orang munafik, orang musyrik. Inilah yang disebut dengan masjid dirar. Nah, adapun orang yang pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tadi disebut orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelima hal ini sebenarnya apa yang kita cita-citakan semua. Siapa yang enggak beriman kepada Allah? Siapa yang enggak beriman kepada hari akhir? Buat apa kita ngerjain semua kebaikan kalau bukan tujuannya adalah meraih ridhonya Allah, supaya bisa bersama Rasulullah di surga nanti? Buat apa? Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang sehari-hari kerjaan kita kan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat. Bukan cuma sholat, kita berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang kelima, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima hal ini adalah ciri orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dilarang untuk sholat di masjid dirar. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 109. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang rencana jahat orang munafik dan musyrik itu dengan membuat kaum muslimin berpecah belah melalui adanya masjid dirar, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu melarang kaum muslimin untuk sholat di dalamnya. Dalam surah At-Taubah 107 sampai 109. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masajidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu, ayat 107-nya, ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, fitnah pada orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, ngakunya. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam ucapan dan sumpahnya. Dalam ayat 108 Allah katakan, la taqum, janganlah kalian berdiri, fihi, di dalam masjid dirar itu, abada, selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin haqqu an taquma fih.
fihi rijalu yuhibbuna an ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan di atas takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun an amman asasa bunyanahu 'ala syafa hurufin harin fanha rabbi fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yuhibbul qaumaz zalimin. Maka apakah orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, atau orang yang mendirikan bangunan yang di tepi jurang yang runtuh? Itu Allah kasih gambaran masjid Dirar itu kayak begitu. Orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ya. Jadi lebih dari sekedar diberitahu, bahkan Allah melarang kita untuk ada melaksanakan sholat di masjid Dirar. Kenapa perlu diberitahukan hal seperti itu? Karena kaum muslimin tentu semuanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dalam aktivitas mereka memakmurkan masjid. Tapi ketika masjid yang dimakmurkan itu adalah masjid Dirar, masjid yang tujuannya memecah belah kaum muslimin, masjid yang dibangun dengan dana harta haram, maka itu tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang. Ya, apa kalau konteks zaman sekarang tuh masjid Dirar? Masjid Dirar itu masjid yang keberadaannya bikin rusuh. Masjid Dirar, satu kampung tenang. Gara-gara ada dibangun masjid itu oleh sekelompok orang, bikin rusuh. Yang sebelumnya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba jadi muncul masalah. Yang dulunya tenang, jadi nggak tenang. Itu diantara ciri masjid Dirar. Apalagi cirinya? Ya, dibangun pakai harta haram. Ya, saya nggak mau sebutlah apa-apanya. Cuma ada dalam salah satu pilkada, Ustadz bangun masjid dari pakai uang orang kafir. Nauzubillah, supaya dapat nama, dia dukung orang kafir itu, dapat uang, dia bangun masjid. Nauzubillah. Sedangkan bangun masjid pakai uang zakat aja nggak boleh, apatah lagi bangun masjid pakai uang orang kafir. Nauzubillah. Maka kita harus sholat di masjid yang bukan masjid Dirar. Kenapa? Karena keutamaan masjid begitu sangat luar biasa. Ya, di antaranya saya sebutkan 4. Pertama, merupakan pusat peradaban kaum muslimin. Sehingga bangunan yang pertama dibangun Rasulullah saat tiba di Madinah adalah masjid, bukan rumah. Dan Masjid Nabawi punya keutamaan sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 1116, Rasul mengatakan yang artinya sholat di masjidku ini nilainya 1000 kali lebih baik dibanding pada masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ya, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masya Allah. Ini masjid adalah pusat peradaban kaum muslimin. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim 243. Masjid adalah tempat yang terbaik. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya. Tapi
jangan salah paham. Ini bukan dalil bagi kaum muslimin untuk menjauhi pasar. Bukan, sama sekali bukan. Justru di pemerintahan Umar ibnul Khattab, beliau mensyaratkan orang yang boleh berada di pasar untuk berjualan adalah orang yang faham fikih jual beli. Orang yang tidak punya pemahaman terhadap fikih jual beli nggak boleh ada di pasarnya Umar bin Khattab saat beliau jadi khalifah. Jadi hadis ini tidak bermaksud untuk membuat kaum muslimin menjauhi pasar. Ya, kalau kaum muslimin menjauhi pasar, orang yang berilmu menjauhi pasar, akhirnya yang memonopoli pasar orang yang nggak berilmu. Muncullah yang namanya riba, muncullah yang namanya kecurangan, muncullah namanya transaksi-transaksi yang tidak sah menurut syariat Islam. Ya, jadi maksudnya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam masjid pada umumnya, saya katakan pada umumnya, orang melakukan ibadah. Sementara di dalam pasar, ya, yang terjadi adalah berbagai macam, ya, tipu, muslihat, kecurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun ada yang jujur, tetap aja, ya, mereka satu sama lain tidak 100% menggambarkan kondisi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan paling dibenci, karena pada umumnya terjadi banyak pencopetan, banyak pelecehan seksual, apalagi di pasar itu banyak penipuan, ya, ayam busuk dibilang ayam itu dan seterusnya lah, ya, sayur begini gitu. Makanya dikatakan dibenci oleh Allah. Tapi bukan berarti orang yang ada di pasar itu dibenci sama Allah sama sekali, enggak. Kalau kita di pasar itu dagang atau jual beli sesuai dengan syariat Islam, maka enggak dibenci oleh Allah. Dibenci itu kondisi umumnya, ya, karena umumnya manusia di pasar itu nggak pakai ilmu, ya, maka nggak dicintai oleh Allah, ya. Jadi jangan salah paham. Kaum muslimin itu banyak yang kaya itu dari jualan karpet, jualan parfum, jualan sejadah, jualan baju gamis, jualan ini itu, jualan mukena, dan seterusnya. Yang ketiga, keutamaan membangun masjid. Siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya bangunan seperti itu di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari 431 dan Muslim 242. Dalam riwayat yang lain saya pernah baca, man bana masjidan banahullahu lahu buyutan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Masya Allah. Jangan bayangkan rumah di surga sama seperti rumah di dunia. Enggak. Beda sama sekali, beda. Yang keempat, didoakan malaikat. Keutamaan masjid itu dapat doa dari malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 426, para malaikat selalu memberikan sholawat, mendoakan pada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya. Lalu apa saja keutamaan mendatangi masjid? Kalau tadi keutamaan masjidnya dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain, nah, sekarang kita bahas apa keutamaan mendatangi masjid. Berharap mudah-mudahan
Yang masih males datang ke masjid jadi rajin, yang udah rajin jadi tambah semangat karena mendengar kajian ini. Yang pertama, disediakan rumah di surga. Masya Allah, orang yang bolak-balik rumah masjid dibangunkan rumah di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari 622, yang artinya barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari itu. Bukan cuma orang yang bangun masjid. Kalau kita belum termasuk orang yang punya kemampuan untuk bangun masjid, minimal kita bangun pergi ke masjid. Karena dapatnya sama. Sama apa? Sama-sama dibangunkan rumah di surga. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, sahih jelas. Yang kedua, keutamaan pergi ke masjid adalah menjadi tanggungan Allah di dunia dan akhirat, di dunia dan di surga setelah mati. Di dunia ditanggung Allah, di akhirat masuk surga. Waduh, mantap banget ini. Ada 3 golongan, hadis riwayat Imam Bukhari tapi dalam kitab Adabul Mufrad 1094. Apa bedanya Sahih Bukhari sama Adabul Mufrad? Kalau Sahih Bukhari hadisnya semua sahih. Ada 4 yang diperselisihkan para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan hadisnya sahih, termasuk yang 4 yang diperselisihkan itu. Dibela oleh para ulama ahli hadis. Dianggap kritiknya itu tidak masuk akal. Makanya dikatakan 2 sahih, sahihain. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bukhari lebih tinggi tingkatnya dibanding Muslim karena Bukhari lebih ketat standarnya. Tapi dua-duanya sahih, cuma beda tingkatannya aja. Kayak madu kan ada grade-grade-nya. Semakin tinggi grade-nya semakin mahal. Kenapa? Karena emang semakin tinggi kualitasnya, ada harga, ada kualitas. Ya, ada 3 golongan. Semuanya dalam tanggungan Allah ketika masih hidup ditanggung sama Allah, dicukupkan. Dan jika mati masuk surga. Barang siapa yang rumahnya masuk rumah dengan salam, maka dia dalam tanggungan Allah. Barang siapa yang keluar rumah menuju masjid, maka ia dalam tanggungan Allah. Barang siapa yang keluar rumah berjihad di jalan Allah, maka dia dalam tanggungan Allah. Tadi belum dijawab ya. Apa bedanya Sahih Bukhari sama Adabul Mufrad? Kalau Adabul Mufrad, ya, status standar hadisnya tidak sekuat Sahih Bukhari. Karena Adabul Mufrad itu lebih ke motivasi supaya orang beradab. Ya. Tapi biar kata pun nggak sekuat Imam Bukhari, tapi kalau dibandingkan kitab-kitab hadis yang lain, lebih tinggi Adabul Mufrad dalam sebagian hadis, kriteria hadisnya. Kan hadis dalam kitab Adabul Mufrad juga kan beragam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi keutamaan kalau kita ke masjid, rajin ke masjid, itu ditanggung sama Allah. Ya. Jadi buat orang-orang yang masih belum punya tanggungan, ya, guru honorer, guru honorer kagak punya tanggungan apa-apa. Ya, kalau guru honorer berhenti, pensiun, nggak ada jaminan hari tua, nggak ada. Siapa lagi yang nggak punya tanggungan? Yang nggak ada tanggungan, nggak ditanggung maksudnya. Ya, yang nggak ditanggung itu misalnya tukang sapu jalanan ada yang nanggung masih kalau hidupnya itu. Jadi siapapun yang merasa dirinya tidak ada manusia yang menanggung hidupnya, maka kita cari tanggungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung hidup kita. Gimana caranya? Tadi ada 3. Masuk rumah, ucapin salam. Kedua, rajin ke masjid. Yang ketiga, jihad jika memang ada perintah jihad dari ulil amri.
kalau negara dalam kondisi perang. Yang ketiga, apa keutamaan kita pergi ke masjid? Setiap langkah berpahala, Masya Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 556. Masih ingat perkataan saya tentang Imam Abu Daud? Hadis riwayat Imam Abu Daud memang tidak semuanya sahih. Ada yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif. Tapi Imam Abu Daud memberikan garansi. Apa garansinya? Semua hadis dalam sunanku ini bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Kecuali 4 hadis menurut para ulama. Tapi ini bukan bagian dari kecuali itu. Jadi intinya adalah hadis yang kita baca ini adalah salah satu hadis yang berasal dari kitab yang sangat luar biasa. Ini urutan ketiga. Bukhari, Muslim, langsung Abu Daud. Jadi hadis urutan ketiga menurut para ulama dalam silsilah hadis itu, urutan hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, kalau nggak salah habis Abu Daud Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, gitu urutannya. Seingat saya, mudah-mudahan nggak salah. Jadi kata Nabi yang artinya semakin jauh perjalanan seorang untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Di setiap langkah pahala. Makin jauh jalannya, makin besar pahalanya. Orang kalau pagi-pagi keluar rumah muter sampai 7 kilo, 8 kilo, itu ada jaminan dapat pahala nggak? Iya, mungkin dapat pahala. Satu cuma, pahala apa? Menjaga kesegaran, menjaga kesehatan, ya, menjaga amanah dari Allah berupa kesehatan. Itu dapat pahala. Satu. Tapi kalau orang satu langkah menuju masjid, satu pahala. 2 langkah, 2 pahala. Begitu seterusnya. Semakin banyak pahala. Insya Allah. Semoga kita semakin rajin ke masjid. Yang keempat, setiap langkah menghapus dosa. Masya Allah. Bukan cuma dapat pahala, setiap langkah menghapus dosa. Hadis riwayat Imam Muslim 245. Rasul bersabda yang artinya barang siapa yang bersuci di rumahnya, wudu. Jadi sunnahnya itu wudu di rumah. Azan, wudu di rumah. Lalu berjalan menuju salah satu masjid untuk menunaikan sholat fardu. Kalau di riwayat yang lain, habis wudu, sholat sunnah dulu di rumah. Sholat sunnah itu sunnahnya di rumah. Boleh di masjid, tetap dapat pahala sholat sunnah. Tapi kalau ngerjainnya di rumah, udah dapat pahala sholat sunnah, dapat pahala sunnah karena mengerjakannya di rumah. Kan sebaik-baik sholat itu di rumah kata Nabi, kecuali yang fardu. Berarti sunnah di rumah. Sunnah. Maka langkah-langkahnya, Masya Allah, yang satu menghapus dosa, yang lain mengangkat derajat. 3 berarti dapat pahala, dosa dihapus, derajat diangkat sama Allah. Kurang apa itu, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan makin semangat kita ke masjid ya. Apa sih kira-kira yang bikin orang malas ke masjid itu? Mager. Apalagi zaman sekarang banyak kaum rebahan. Ya, kalau udah rebah malas bangunnya. Mudah-mudahan habis dapat materi ini kita jadi semangat. Tadi apa? Dibangunkan rumah di surga. Yang kedua apa? Jadi tanggungan Allah di dunia, di akhirat masuk surga. Yang ketiga, setiap langkahnya berpahala. Yang keempat, setiap langkahnya menghapus dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kelima, pahala besar bagi yang bersegera. Hadis riwayat Imam Bukhari 877. Pada hari Jumat, para malaikat hadir di pintu masjid mencatat siapa orang yang datang paling awal dan seterusnya. Keutamaan kita ke masjid. Yang terakhir, ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adab di masjid. Taruhlah kita semuanya udah rajin ke masjid nih. Amin. Mudah-mudahan ya.
kita, keluarga kita, tetangga kanan kiri depan belakang kita rajin ke masjid. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk ahli masjid, ya, orang yang kerjaannya bolak-balik ke masjid. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasul pernah memerintahkan kita, barang siapa di antara kalian yang melihat orang yang kerjaannya bolak-balik ke masjid rumah, bolak-balik ke masjid rumah, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Kita disuruh bersaksi bahwa dia orang beriman. Coba amalan apa yang kalau dikerjain orang yang dituntut? Biasanya kalau orang yang ngerjain yang kena konsekuensi hukum kan? Ini yang ngerjain orang yang kena konsekuensi hukum orang lain. So, luar biasa ini masjid ini. Kita sholat, yang kena konsekuensi hukum siapa? Yang sholat. Kita zakat, yang kena konsekuensi hukum siapa? Yang zakat. Kita puasa, yang kena konsekuensi hukum siapa? Orang yang puasa. Tapi ada orang bolak-balik rumah masjid, yang kena konsekuensi hukum justru orang yang lihat dia. Disuruh untuk bersaksi bahwa orang itu benar-benar orang beriman. Saya belum pernah tuh lihat ada satu ibadah yang model begini. Menunjukkan betapa Allah memuliakan orang yang kerjaannya bolak-balik datang ke masjid. Ya. Nah, taruhlah kita semuanya udah rajin ke masjid. Amin. Di masjid ada adabnya. Karena seandainya di masjid tidak ada adabnya, niscaya rusuh masjid itu. Ya. Kenapa di masjid itu tenang? Kenapa di masjid itu nuansanya khusyuk? Ya. Karena ada adab dalam masjid. Adab ini adalah dalam rangka memuliakan masjid. Dan ini hukumnya wajib bagi umat Islam. Yang pertama, ada yang wajib dalam konteks dalam konteks berusaha untuk melaksanakan dan merealisasikan adab-adab itu. Tapi adab itu ada sebagian yang sunnah, ada sebagian yang wajib. Nah, yang sunnah nomor 1, berdoa. Ya. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka berdoalah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar dari masjid, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu min fadlik, dari kemurahanmu. Ya. Jadi minta oleh Allah untuk minta kemurahan Allah. Jadi masuk beda, keluar masjid beda. Bagus tuh di sebagian masjid ditempelin di kaca. Jadi kalau orang mau masuk, oh iya, baca sambil dorong pintu. Masya Allah. Kreatif, dakwah itu. Nah, ini sunnah. Kalau lupa baca doa, ya nggak dosa. Namanya juga sunnah. Tapi sebaiknya kita biasakan. Ya, biasakan. Yang kedua, mendahulukan kaki kanan. Ini adab ini. Ya. Nggak sopan masuk masjid kaki kiri. Sama kayak orang nggak sopan makan pakai tangan kiri. Mendahulukan kaki kanan, hadis riwayat Imam Bukhari 408. Nah, kalau yang tadi nomor 1 poinnya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya, seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan, dan memakai sendal. Jadi masuk masjid termasuk dari keumuman lafaz hadis ini. Jadi untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasul mendahulukan yang kanan, kaki kanan, tangan kanan, dan seterusnya. Bahkan mandi junub pun yang diutamakan bagian tubuh sebelah kanan dulu. Dilarang meninggikan suara di masjid. Jangan teriak-teriakan di masjid. Adab. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari 450. Umar bin Khattab berkata, sekiranya kalian dari penduduk sini, maka aku akan hukum kalian berdua, sebab kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah. Jadi ada orang, berdua orang
teriak-teriakan di masjid, marahin sama Umar. Ya. Seandainya kalian dari penduduk sini, maka aku akan hukum kalian. Kenapa kalau penduduk situ dihukum? Ya udah tahu masih dilanggar, kan nantang namanya. Tapi karena bukan orang sini, dimaafin sama Umar karena mungkin belum tahu. Tapi kalau udah tahu tetap dikerjain, nantang namanya, jangan salah. Jangan salahin kalau dihukum. Ya. Yang keempat, ini wajib nih, menjaga masjid dari bau tak sedap. Ya. Saya nggak tahu dulu, saya masih kecil, saya ingat banget. Lagi tilawah, tiba-tiba teman saya di sebelah kanan masjid, saya tilawah di sebelah kiri masjid bareng teman ngaji yang lain. Tiba-tiba pada heboh tuh, teh kucing. Saya bingung, kok bisa dalam masjid ada teh kucing? Ternyata bener. Jadi di di pinggir itunya ada teh kucing. Auzubillah min zalik, kok bisa? Saya juga nggak ngerti itu, ya. Lalu habis selesai pas mereka ngomong begitu, langsung diangkat karpetnya, dibersihin. Akhirnya satu masjid dibersihin. Itu hikmah tuh. Mungkin DKM-nya ditegur sama Allah, disuruh bersihin masjid. Emang debunya luar biasa, ya. Lewat kejadian teh kucing itu. Jadi akhirnya suatu masjid dipel, semua bersih segala macam. Karpet udah, ya Allah, kita sujud nih, pasir nempel, ya, sujud pasir nempel. Oke, mungkin cara Allah supaya masjid dibersihin itu. Jadi harus dijaga masjid dari bau tak sedap. Baik tempatnya, dipel, sapu, bersihin. Baik orang yang datangnya. Orang yang datang juga harus jaga kebersihan, jaga tuh. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 806, Rasul melarang barang siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih dalam hadis riwayat yang lain, dan bawang merah. Jadi bawang putih dan atau bawang merah, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Kenapa? Bau. Bawang putih yang mentah loh ya. Bawang putih mentah, bawang merah mentah, kalau dimakan kan bau, ganggu orang. Aroma badan jadi bau, mulutnya bau. Nah, ini dikiaskan oleh para ulama, orang kalau ngerokok jangan masuk masjid, bau, ganggu orang. Ini kadang kagak. Kita lihat orang di pintu masjid pada ngerokok. Selesai ngisep, selesai ngerokok, masuk masjid sholat. Allahu Akbar, takbirnya sih mantep, tapi baunya kagak karu-karuan. Taruhlah kita ambil pendapat ulama yang minoritas bahwa rokok itu makruh, taruhlah begitu, walaupun mayoritas mengatakan haram. Kan dalilnya yang ini, dikiaskannya dengan yang ini, karena rokok itu bau. Maka harusnya jangan ada dong orang ngerokok di masjid atau teras masjid, habis ngerokok masuk masjid sholat, ganggu orang. Ya. Bisa kadang-kadang habis sholat ngobrol sambil ngerokok, cekik-cikin, tawanya lebar-lebar, ganggu orang, nggak beradab di masjid. Ya, harus jaga ini. Cuma kadang-kadang agak ngambil pendapat ulama yang paling ringan sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi nggak mau dipahami konteksnya apa. Dipelintir lagi fatwanya. Fatwanya makruh dibilang mubah, nggak apa-apa, makruh. Yang kelima, menjaga kebersihan masjid. Hadis riwayat Imam Muslim 252. Diperlihatkan kepada saya amal-amal umat saya yang baik dan yang buruk.
Lalu saya temukan dalam amal-amal yang baik, diantaranya menyingkirkan bahaya dari jalan. Dan saya temukan dalam amal-amal jelek adalah meludah di masjid lalu tidak ditimbun dengan tanah, maksudnya dihilangkan. Dia ingat loh ya, ini jangan dipahami tekstual nih hadis ya. Nah, zaman Nabi masjid itu masih tanah. Jadi kalau orang ngeludah tinggal ditimbun pakai tanah, selesai. Orang datang ke masjid pakai sendal, orang sholat pakai sendal zaman Nabi karena masjidnya tanah. Jadi ada banyak hadis yang harus dipahami karena konteks masjid zaman Nabi dan zaman sekarang beda. Zaman sekarang berani ngeludah di masjid itu udah kurang ajar. Orang gila berarti itu. Karena masjid rata-rata pakai keramik. Gimana mau ditimbun pakai apa? Keramik. Yang ada orang nginjek ludahnya itu kepleset, bisa pecah kepala orang itu, terjungkal ke belakang. Jadi hadis ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Meludah di masjid adalah dosa dan tebusannya adalah menimbun ludah tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu apalagi adab ke masjid? Ini sunnah. Salat tahiyatul masjid. Jika ada salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari 425. Jadi kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat sebelum duduk. Disebutin nggak sama Nabi nama sholatnya apa? Enggak. Lu nama tahiyatul masjid itu diambil dari mana? Diambil dari kesimpulan para ulama. Jadi kalau masuk masjid jangan duduk, sholat dulu. Berapa? Minimal 2 rakaat. Tapi menurut para ulama ini statusnya sholat mutlak. Sholat mutlak itu apa? Sholat yang bentuknya apa aja bebas. Misalnya nih, kita mau sholat istisqa, sholat minta hujan. Datang ke masjid, kalau istisqa biasanya di lapangan ya. Karena di masjid apa? Sholat kusuf, sholat khusuf. Datang ke masjid, langsung sholat. Sholatnya sholat kusuf dan khusuf. Itu kan beda ya. Berdiri, ruku, berdiri lagi, ruku lagi, berdiri lagi, sujud. Atau sholat subuh, boleh. Atau sholat mayat, nggak pakai rakaat, boleh. Pokoknya ke masjid harus sholat, intinya itu. Jadi kalau kita ke masjid tiba-tiba langsung sholat maghrib, itu sholat tahiyatul masjidnya. Ya. Jadi tahiyatul masjid nggak perlu sholat khusus. Ya. Jadi ada yang pernah nanya ke dosen saya, apa tahiyatul masjid perlu sholat khusus? Nggak perlu. Kalau emang waktunya nggak cukup ya sholat qobliyah zuhur udah termasuk tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat waktunya cukup ya bisa tahiyatul masjid dulu, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu lebih mantap, lebih afdol. Ini yang sunnah, adab yang statusnya sunnah. Yang ketujuh, memakai pakaian terbaik. Al-A'raf 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Adab ke masjid yang ke-8, memperbanyak zikir. An-Nur 36. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Terakhir, adab di masjid ini, hadis riwayat Imam Muslim 256. Larangan berdagang dan mencari barang hilang di masjid. Nah, ini nggak boleh. Dagang. Nah, kampanye itu dikiaskan dengan dagang. Orang kampanye itu kan jualan supaya dapat suara. Orang dagang juga kan jualan supaya dapat uang. Barang siapa yang mendengar seorang mencari barang hilang di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk hal itu. Bayangin kalau semua orang kehilangan
pengumumannya di masjid. Masjid kehilangan harga dirinya langsung. Sama, bayangin kalau semua orang dagangnya pakai toa masjid, kayak gimana itu? Nauzubillah min zalik. Kampanye itu dikiaskan dengan dagang. Kalau dagang aja nggak boleh di masjid, apalagi kampanye. Kalau orang Islam aja nggak boleh kampanye di masjid, apalagi orang kafir. Nah itu logikanya. Ini jangan ustadz ngomongin politik di masjid kagak boleh, orang kafir masuk masjid cium tangannya. Gara-gara dikasih uang, sial dangkalan orang begini nih. Ya, umat kita harus dicerdaskan. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini kita semakin termotivasi ke masjid dan bisa menerapkan adab-adab di dalam masjid, baik yang sunnah maupun yang wajib. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil faedah dari pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau apapun, bisa sampaikan ke nomor pribadi WhatsApp saya, nomor 0857 8147 9544. Saya ulangi, 0857 8147 9544. Akhir kata, saya Junaidi Putra undur diri dari ruang dengar rekan Dakta. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.